Saudara-saudari yang terkasih, pada video sebelumnya sudah dibahas secara singkat Kanon 213 yang berbicara tentang hak kaum beriman Kristiani untuk menerima bantuan dari para gembala suci dari harta spiritual gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen. Kali ini saya akan melanjutkan membahas Kanon 214. Maka mari kita baca apa yang terdapat di Kanon 214 tersebut. Dalam Kanon 214 dikatakan, adalah hak umat beriman Kristiani untuk menunaikan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disetujui oleh para gembala gereja yang legitim, dan untuk mengikuti bentuk kas hidup spiritual yang selaras dengan ajaran gereja. Bagaimana kanon ini mesti dijelaskan? Kanon 214 ini berbicara tentang dua hak yang dimiliki oleh umat beriman Kristiani. Yang pertama, hak untuk beribadat menurut ketentuan ritus masing-masing yang telah disetujui oleh para gembala gereja yang legitim. Lalu yang kedua, hak untuk mengikuti bentuk kas hidup spiritual yang selaras dengan ajaran gereja. Berkenaan dengan hak untuk menunaikan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang disetujui oleh para gembala gereja yang legitim, pertanyaannya adalah, ada berapa ritus yang digunakan dalam gereja Katolik hingga saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat bahwa gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik ini sebenarnya terdiri dari 24 gereja Katolik, 1 gereja Katolik Roma, dan 23 gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur ini sering ditambahkan dengan kata sui juris di belakangnya, sehingga menjadi gereja Katolik Timur sui juris. Sui juris berarti otonom atau mandiri. Contoh dari otonomi tersebut adalah Gereja Katolik Timur itu memiliki kitab hukum sendiri yang disebut Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium atau Kitab Kanonik Gereja Timur. Sementara Gereja Katolik Roma memiliki Codex Juris Canonici, Kitab Hukum Kanonik. Dalam arti ini sebenarnya Gereja Katolik Roma juga bisa disebut sui juris atau otonom. Gereja Katolik Roma dan Gereja Katolik Timur adalah satu gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus sebagai penerus Petrus. Kembali pada pertanyaan awal tadi, ada berapa ritus yang digunakan dalam gereja Katolik? Kesui jurisan dari ke-24 gereja Katolik adalah berkenaan dengan ritus, yakni kebebasan untuk secara otonom dan mandiri menghidupi ritus tersebut dalam kehidupan iman. Kitab Kanonik Gereja Timur mendefinisikan ritus secara mendalam dan komprehensif. Dalam Kanon 28 Kitab Kanonik Gereja Timur dikatakan, ritus adalah warisan liturgi, teologis, spiritual, dan disiplin yang berbeda dari budaya dan keadaan sejarah masyarakat yang diekspresikan dalam cara menghayati iman setiap gereja sui juris atau mandiri. Sekarang mari kita lihat ritus yang dipakai dalam gereja Katolik. Saat ini ada 6 ritus yang dipakai, yakni ritus Latin, ritus Alexandria, ritus Antioquia atau Suriah Barat, ritus Armenia, ritus Kaldea atau Suriah Timur, ritus Bizantium atau Konstantinopel. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ritus Latin. Ritus Latin dipakai oleh Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma di Indonesia lebih dikenal daripada gereja-gereja Katolik Timur. Atau mungkin baru tahu sekarang bahwa Gereja Katolik itu bukan hanya Katolik Roma, tetapi juga gereja-gereja Katolik Timur. Mengapa Gereja Katolik Roma lebih dikenal daripada Gereja Katolik Timur? Kalau di Indonesia bisa jadi karena ritus yang dipakai adalah ritus Latin. Dan sejauh saya tahu tidak ada atau belum ada Gereja Katolik Timur di Indonesia. Selain itu,
Gereja Katolik Roma atau Latin atau Barat jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan Gereja Timur. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh Vatikan per 31 Desember tahun 2021, jumlah umat Katolik di seluruh dunia itu sekitar 1.375.852.000. Nah, dari jumlah ini, Gereja Katolik Timur itu berjumlah sekitar 16-an juta. Sehingga memang jika dibandingkan dengan Gereja Katolik Roma, persentase dari Gereja Katolik Timur ini sangatlah sedikit. Mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab mengapa yang lebih dikenal di masyarakat dan juga di kalangan umat Katolik sendiri adalah Gereja Katolik Roma. Selain itu, mengapa umat Katolik Timur mungkin tidak begitu dikenal atau mungkin disalahpahami dalam keluarga besar Katolik? Karena untuk waktu yang lama, Katolik Roma menerapkan pengaruh yang begitu dominan, yang tidak semestinya atau mungkin tidak sehat, kadang-kadang disebut sebagai bentuk latinisasi terhadap gereja-gereja Katolik Timur. Namun dalam perkembangan waktu, eksistensi Gereja Katolik Timur ini semakin mendapatkan tempat di Gereja Katolik Roma. Dalam Gereja Katolik Roma itu bukan hanya ritus Latin saja yang ada, tetapi kita juga mengenal ritus liturgi yang lain, seperti Ambrosian yang digunakan di kota Milan, dan juga Mozarabik dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini adalah ritus-ritus yang digunakan oleh ordo-ordo tua seperti Benediktin, Karmelit, Kartusian, Dominikan, dan lain sebagainya. Mereka memiliki ritus liturginya sendiri. Yang kedua adalah ritus Alexandria. Ritus ini berasal dari tradisi apostolik pengarang Injil Markus. Ada 3 gereja Katolik Timur yang menggunakan ritus ini. Yang pertama, Gereja Katolik Koptik. Jumlah umat Gereja Katolik Koptik pada saat ini sekitar 167.000. Lalu yang kedua, Gereja Katolik Eritrea yang didirikan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015 dengan jumlah umat 123.000 jiwa. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Ethiopia dengan jumlah umat 83.000 jiwa. Itulah 2 dari 6 ritus yang ada di dalam Gereja Katolik. Kita akan lanjutkan membahas ritus-ritus tersebut pada video selanjutnya. Semoga berguna. Terima kasih.